Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatani Sawaldandi, kelas 10 IPS 4, absen 03. Saya akan menjelaskan tentang masa praaksara. Masa praaksara berarti zaman sebelum ditemukan tulisan atau zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Dengan tidak adanya peninggalan tertulis, maka sumber untuk mengungkap keberadaannya berupa peninggalan-peninggalan antara lain fosil dan artefak. Fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu karena tertimbun dalam tanah selama berjuta tahun yang lalu. Fosil bisa berupa kerangka manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Artefak merupakan benda-benda perlengkapan hidup manusia purba yang masih tersisa, seperti dolmen, kejoken modinger, kapak perunggu, kapak batu, dan lain-lain. Kurun waktunya berlangsung sangat lama, yaitu sejak manusia belum mengenal tulisan sampai mengenal tulisan. Hal ini masing-masing bangsa tidak sama. Untuk bangsa Indonesia, zaman praaksara berakhir sekitar tahun 400 Masehi atau abad ke-5. Pembabakan atau periodisasi masa praaksara meliputi 1. Berdasarkan ilmu geologi meliputi A. Zaman Azoikum. Azoikum yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi, waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. B. Zaman Paleozoikum. Paleozoikum yaitu zaman purba tertua pada masa ini. Sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 50.000 tahun. C. Zaman Mesozoikum. Mesozoikum yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada, namanya kira-kira 140.000 tahun. D. Zaman Neozoikum. Neozoikum yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Berdasarkan teknologi yang dihasilkan meliputi A. Zaman batu terbagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Paleolitikum atau zaman batu tua disebut zaman batu tua karena hasil kebudayaan terbuat dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar. 2. Zaman batu Madya atau Mesolitikum. Mesolitikum atau zaman batu tengah atau Madya. Kebudayaan zaman batu Madya sudah lebih maju apabila dibanding dengan zaman Paleolitikum atau sudah terbentuk. 3. Zaman batu muda atau Neolitikum. Neolitikum atau zaman batu muda. Kebudayaan zaman batu muda ini telah terjadi revolusi kebudayaan, mengenal perubahan pada hidup manusia dari food gathering digantikan dengan pola hidup food producing. 4. Zaman batu besar atau Megalitikum. B. Zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu 1. Zaman perunggu, 2. Zaman tembaga, 3. Zaman besi. B. Jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada zaman 1. Meganthropus paleojavanicus ditemukan di daerah Sangiran, Solo oleh von Konjing-Sweet tahun 1936. 2. Pithecanthropus mojokentensis ditemukan di daerah Perning, Mojokerto oleh Cokro Handoyo tahun 1936. 3. Pithecanthropus erectus ditemukan di daerah Trini, Lembah Bangawan, Solo, Ngawi oleh Eugenie de Boisse tahun 1890. 4. Homo soloensis ditemukan di Lembah Bangsawan, Solo di Ngandong oleh Tarhaar dan Ir Operanoteret tahun 1931 sampai 1934. 5. Homo wajekensis ditemukan di daerah Wajek Telung Agung oleh Van Richthofen tahun 1889. C. Perkembangan corak kehidupan dan peralatan yang digunakan manusia purba. Corak kehidupan tersebut dibagi menjadi 4 tahap. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. A. Corak kehidupan. A. Nomaden, berpindah-pindah. Kebutuhan hidup tergantung pada alam. B. Peralatan yang digunakan. Kapak perimbas, kapak panetak, dan kapak genggam. 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjutan. A. Corak kehidupan, bertempat tinggal di gua-gua, setengah menetap, sudah mengenal api, sudah mengenal bertahan sederhana. B. Peralatan yang digunakan kapak berimpas, kapak penetak, kapak genggam,
dan peralatan serpih, peralatan dari tulang. 3. Masa bercocok tanam, sudah mampu mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, food generating, dan menjadi food producing, sudah mampu menghasilkan makanan sendiri, sudah mulai hidup menetap, sudah mengenal sistem gotong royong. 4. Masa perundagian. Corak kehidupan pada masa perundagian, manusia berbagi dalam kelompok-kelompok yang memiliki keterampilan. Manusia membangun tempat pengemujaan dari batu-batu besar. B. Peralatan yang digunakan, kapak perunggu atau kapak corong atau kapak sepatu, nekara, moko, peralatan upacara, manik-manik, dan lain-lain. D. Sistem kepercayaan dan peninggalan-peninggalan kebudayaan pada masa perundagian. 1. Sistem kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan kepada nenek moyang terhadap roh, jiwa, nenek moyang yang telah meninggal dan masih berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. B. Dinamisme, yaitu paham kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. C. Tetonisme, yaitu paham kepercayaan yang menganggap suci atau memiliki kekuatan supranatural, roh binatang tertentu seperti harimau, sapi, ular, dan kucing. D. Samamisme, yaitu paham pemujaan terhadap pelaksanaan upacara ritual, misal dukun atau kepala suku. 2. Bentuk bangunan masa perundagian. Sebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Corak kehidupan dan peralatan manusia purba. Corak kehidupan tersebut dibagi menjadi 4 tahap. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. A. Corak kehidupan nomaden, berpindah-pindah. Kebutuhan hidup tergantung pada alam. B. Peralatan yang digunakan, kapak penetak dan kapak penggenggam. 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjutan. A. Corak kehidupan, bertempat tinggal di gua-gua atau setengah menetap, sudah mengenal api, sudah mengenal bertanam sederhana. B. Peralatan yang digunakan, kapak berimbas. Kapak berimbas digunakan dengan cara menggenggam, dipakai untuk mengulti binatang, memotong kayu, dan memecahkan tulang hewan buruan. 2. Kapak persegi. Kapak persegi dibuat dari batu persegi. Kapak ini dipergunakan untuk mengerjakan kayu, menyerap tanah, dan melaksanakan upacara. 3. Kapak genggam. Kapak genggam memiliki bentuk hampir sama dengan jenis kapak penetak dan perimbas, namun bentuknya jauh lebih kecil. Fungsinya untuk membelah kayu, menggali umbi-umbian, memotong daging hewan buruan, dan keperluan lainnya. Adapun peralatannya. 1. Peralatan serpih. Alat-alat serpih dari perpecahan batu kecil digunakan sebagai alat penusuk atau pemotong daging dan pisau. 2. Peralatan dari tulang. Kebanyakan alat dari tulang ini berupa alat penusuk atau belati dan ujung tombak berigi. 3. Masa bercocok tanam. Sebuah mampu mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, sudah mampu menghasilkan makanan sendiri, sudah mulai hidup menetap, sudah mengenal sistem gotong royong. 4. Peralatan yang digunakan, beliung, kapak batu, mata, anak panah, mata, tombak, gerabah. 4. Masa perundagian. Corak kehidupan pada masa perundagian. Manusia terbagi dalam kelompok-kelompok yang memiliki keterampilan. Manusia membangun tempat pemujaan dari batu-batu besar. B. Peralatan yang digunakan, kapak perunggu, kapak corong, kapak sepatu. Kapak perunggu terdiri beberapa macam, ada yang berbentuk pahat, jantung, dan tembiliang. Nekara. Nekara adalah tambur besar yang berbentuk seperti dandang yang terbalik. Peralatan upacara manik-manik. Manik-manik adalah benda perhiasan terdiri berbagai ukuran dan bentuk. Corak kehidupan prasejarah Indonesia dan hasil budayanya. Hasil kebudayaannya, manusia prasejarah untuk mempertahankan dan memperbaiki pola hidupnya menghasilkan 2 bentuk budaya, yaitu 1. Bentuk budaya yang bersifat spiritual, 2. Bentuk budaya yang bersifat material. A. Masyarakat prasejarah mempunyai kepercayaan pada kekuatan gaib, yaitu dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. 2. Animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang mereka yang bersemayam dalam batu-batu besar, gunung, pohon besar. B. Pola kehidupan manusia praaksara adalah bersifat nomaden atau hidup berpindah-pindah, yaitu pola kehidupannya belum menetap dan berkelompok di suatu tempat, serta mata pencahariannya berburu dan masih mengumpulkan makanan.
Dua, bersifat standar atau menetap, yaitu pola kehidupannya sudah terorganisir dan berkelompok serta menetap di suatu tempat. Mata pencahariannya bercocok tanam, muali mengenal norma adat yang bersumber pada kebiasaan-kebiasaan. C. Sistem bercocok tanam atau pertanian. Mereka mulai menggunakan pacul atau cangkul dan bajak sebagai alat bercocok tanam. 2. Menggunakan hewan sapi dan kerbau untuk membajak sawah. 3. Sistem huma untuk menanam padi. 4. Belum dikenal sistem pemupukan. D. Pelayaran. Dalam pelayaran, manusia prasejarah sudah mengenal arah mata angin dan mengetahui posisi bintang sebagai penentu arah atau kompas. E. Bahasa. Menurut hasil penelitian Prof. Dr. Hakern, bahasa yang digunakan termasuk rumpun bahasa Austronesia, yaitu bahasa Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Terjadinya perbedaan bahasa antar daerah karena pengaruh faktor geografis dan perkembangan bahasa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.